Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran langsung dari masjid yang Masya Allah ini indah sekali, tepatnya dari Masjid Raya Nurul Hidayah di Jalan Bintaro Raya nomor 7 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu tetangga. Nah, mungkin selama ini kita sudah lama berkenalan, sudah lama kenal, namun jarang sekali bertegur sapa. Nah, bagaimana sesungguhnya adab ataupun adab rukun bertetangga dalam Islam? Nah, tema yang menarik ini akan dibahas oleh guru-guru kita. Ada Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ustadz Ujai, dan juga Ustadz Syukri Albani yang jauh-jauh dari Medan, Sumatera Utara ini. Nah, pemirsa, kita akan mendengarkan langsung tausiah dari guru-guru kita. Langsung saja yang insya Allah di segmen 1 akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat semuanya bisa pergi haji dan umroh, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, Ustadz Sofyan, MC, dan juga Ustadz Syukri Albani, atau lebih tepatnya Profesor Dr. Syukri Albani LCMA, diborong semua sama beliau itu. Alhamdulillah. Kalau Ustadz Ujai santri beliau, ya. Jadi kalau ada yang kurang-kurang, ntar beliau yang meluruskan. Assalamualaikum. Masih semangat? Muka-mukanya sih muka-muka masalah semua ini kayaknya. Tapi mudah-mudahan berkah majelis Allah angkat semua masalah. Tidak panjang lebar, bertetangga ala Rasulullah. Yang pertama, Nabi pernah bersabda. Saya bacain hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Kata Nabi, Jibril tuh terus menerus berpesan kepadaku agar berbuat baik. Kepada siapa? Tetangga. Sampai-sampai aku ngira bahwa tetangga akan diberi hak waris. Assalamualaikum. Paham apa kagak itu? Paham kagak paham, pokoknya pura-pura paham aja dah. Sepakat ya? Kata Nabi, saking pentingnya kurang lebih yang namanya menghormati, memuliakan tetangga, sampai-sampai Nabi mengira kalau tetangga dapat hak waris. Kira-kira tetangga sebenarnya dalam Islam dapat hak warisan apa enggak? Dapat apa enggak? Kalau ibu matre emang. Bukan matre Ustaz, emang hak kita, betul nggak? Nah, maknanya apa dari hadis ini? Hadis ini ngenunjukin nama kita nih, betapa besar perhatian Islam terhadap tetangga. Karena kehidupan bertetangga mencerminkan iman dan juga akhlak. Dari mana itu sama kita tahu? Dari hadis Nabi yang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman dan dengan Allah dan hari akhir, hendaklah untuk apa? Memuliakan dan menghormati tetangganya. Nah, sekarang kira-kira nilai-nilai penghormatan, kemuliaan kepada tetangga tuh udah berkurang apa belum? Jauh apa enggak? Yang sekarang viral kira-kira
Tetangga sama tetangga akur apa berkelahi melulu? Berantem apa kagak? Handphone jadi senjata. Atau tetangga yang atu, guys lihat dari guys. Ini tetangga gue nih lagi ngejemur tapi lewatin tembok rumah gue tuh guys. Emang dasar tetangga gila guys. Ada nggak yang begitu? Assalamualaikum, ada nggak? Ada nggak yang di sini orang kayak gitu? Ah, yang benar. Iya, kalau di sini mah kagak ada, Kiai. No, di sono dekat rumah saya di Selipi. Tapi saat saya tanya, ibu pindahan dari mana? Dari sini katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi bertetangga itu diajarin Nabi kita Muhammad SAW sama agama kita. Biar apa? Biar pada akur. Nunjukin akhlak Islam. Nunjukin adab Islam kayak bagaimana. Nabi jangan kata sama tetangga yang muslim, sama yang kafir aja baik. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sama yang non muslim aja baik. Yahudi. Nabi kalau ke masjid digangguin mulu sama orang Yahudi. Asal saban lewat, di depannya ditaruhin kotoran. Ada lagi yang cerita lagi, Nabi lewat diludahin. Wih, kena muka Nabi, keplok. Lah alhamdulillah, Nabi senyum. Lah coba kalau empok yang diludahin. Lagi mau ngaji udah rapi-rapi model macam kayak begini ya kan. Dah ilah mana cakep banget ya, minyak wangi seember. Diludahin pupok aja dah, kira-kira ngomong apa itu? Kebun binatang keluar apa kagak itu ya? Segala macam dedemit apa lu Ustaz? Dari sampai jet di kata-kata. Betul apa benar? Gue mau nyontoin kagak enak ini live soalnya ya kan. Habis semuanya dikeluarin sama kita. Nabi enggak. Sampai ketika Nabi nungguin. Lagi lewat lagi. Lah tumben ini romannya orang ya. Kemana ya? Kok sepi amat, biasanya ada yang ngeludahin gue sekarang kagak. Loh coba dicariin sama Nabi. Nah kalau ibu, mampus kali dia nih biarin dah lu gitu bahasanya ya. Nabi nyariin. Nanya sama tetangganya lagi, kemana si Fulan? Oh ya Rasulullah sakit, demam. Disamperin sama Nabi datang ke rumah Aisyah. Sayangku ayang beb, elah. Ya Humairah, wahai yang kulitnya, pipinya kemerah-merahan. Waduh, iya nggak? Sama kalau ibu kemerah-merahan, menbedak semuanya tebel itu. Kalau Aisyah mau kagak, ya Aisyah mah murni gitu. Emang begitu kalau Nabi nyuruh kita tuh gitu kan. Rayu bini, panggil bang bini biar cakep, biar enak, hatinya demen kalau dipanggil. Kalau punya bini yang putih, pipinya kemerah-merahan, panggil Humairah. Cuman kalau giliran hitam jangan coba-coba. Jangan jujur-jujur amat. Lu udah punya bini hitam lu panggil, ya Hajar Aswad begitu. Urusannya bisa perang itu. Minta sama Nabi Muhammad minta sama Sayyidatuna Aisyah ada bekal dibawain. Diketok-ketok sepada, kalau bahasa kita kan begitu ya. Namanya dia non muslim Yahudi kagak assalamualaikum Nabi ya. Siapa di luar? Saya siapa? Langganan katanya gitu. Pas dibuka Nabi Muhammad ketakutan dia. Wah Muhammad mau balas dendam nih. Ternyata apa Nabi Muhammad senyum. Wahai saudaraku, saya dengar kamu lagi sakit. Nih saya bawain yang namanya makanan. Mudah-mudahan besok cepat sembuh. Kalau udah sembuh ntar saya tungguin lagi ya. Ludahin lagi gitu. Enggak, kalau itu mah karangan saya doang yang belakangan gitu. Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Intinya adalah apa? Kita yang namanya orang Islam diajarin untuk memuliakan daripada tetangga. Karena host udah diri berarti disuruh berhenti. Baik, Masya Allah, terima kasih. Syukran jazilan Ustaz Abdurrahman Jalani yang telah membuka di segmen 1 ini bagaimana menceritakan indahnya akhlak Rasulullah SAW dalam bertetangga. Meskipun tetangga di samping kanan kirinya bukan tetangga yang baik, namun tetap ditunjukkan akhlak yang baik. Nah, kalau tadi kita mendengarkan bagaimana tausiah dari Ujai dengan kental logat Betawinya. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan mendengarkan tausiah dari Ustaz Syukri Albani bagaimana dengan logat kental Medannya. Kita akan simak nanti di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Adimor, tentu sarung kita. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ustaz Jelani yang kami muliakan, ternyata tampan benar nih orang Betawi. Dan Ustaz Sofyan dan kita semua yang hadir hari ini. Alhamdulillah tadi sudah didahului oleh guru kita ya. Jadi memang bertetangga ini harus normal hati, normal pikiran, normal jiwa. Kalau enggak kita bawaannya enggak normal terus. Gimana coba? Tong sampah depan kosong. Tiba-tiba pagi udah penuh aja. Bingung kita ini siapa ini yang kasih ini. Lama-lama buat CCTV, rupanya ada yang khilaf karena Allah Ta'ala naruh sampah. Hati-hati, kalau seandainya bawaan kita mau marah terus, maka akhirnya tidak ada keakuran antara tetangga dengan tetangga. Tadi sudah disebut dalilnya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu. Walaupun nanti ada 3 itu, fal yukrim doifahu, dan termasuk satu lagi, fal yakul khairon auliyasmud. Karena 3 ini tidak bisa dipisah memang. Saudara yang paling panjang durasinya itu adalah tetangga. Itu jadi ada model berjiran itu, tidak boleh kita ange-angean, tahu ange-angean. Ange-angean Ustaz J tahu enggak? Iri. Iri. Ya, ange-angean. Tengok itu, udah tua, bibir doer, gincunya. Kalau aku enggak lah ya kalau kayak gitu, kalau aku enggak ya. Kalau mau buat aja. Kenapa? Karena kan dia pakai gincu juga enggak minjam orang. Paham enggak? Itu kan ada model orang tuh ya. Tetangga yang beli mobil, kita yang kedinginan, beli kulkas, kita yang kepanasan. Kenapa? Karena enggak siap dengan hidup orang lain. Begini ya. Saya mau ajak kita berdamai tentang hidup yang tidak selalu sama dengan apa yang kita bayangkan. Ya, mana lebih cantik, ibu atau tetangga ibu? Ayo. Sampai di situ udah mau berantem terus itu. Saya dong Ustadz, gitu kan? Oh enggak, kalau tetanggamu cantik biarin aja. Yang penting kau jangan jelek, cantik juga. Begitu dia bawaannya. Nah inilah nanti menjadi kekuatan. Kadang-kadang kita itu suka iri atau ange itu tadi ya. Datang tuh dia bilang ange itu bahasa Medan ya. Ya sibuk dia ngange-ngange iyawa, awak tak ange-ange. Enggak pernah dia ngange iyawa, awak ange kali. Enggak pernah dia buat kita iri, tapi kita iri aja, itu ya enggak boleh. Apa katanya sekali waktu? Dek, bilang sama anaknya nih, pinjamlah tangga Ibu Bedah nama Jubedah, nama tetangganya. Karena lampu kita mati, datang anaknya. Itu kalau pakai logat Medan tuh, wah, kata mama pinjam tangga. Datang Ibu Jubedah dari belakang bawa tangga sambil ngomel. Mobil Pajero, beli tangga nggak bisa. Hati-hati, udah slow aja. Kalau masih tanggamu bermanfaat untuk kau punya jiran, biarkan. Kalau perlu you buat pamflet tuh depan rumah. Wahai jiran-jiranku, tolong jangan ada yang beli tangga. Kalau you mau pinjam tangga Riyadi 1 kali 24 jam. Wah itu baru benar. Kenapa? Karena amal kita bertetangga itu amal yang paling rumit. Bukan hanya tentang mampu membantu tapi juga mengelola batin. Ya bagaimana? Tetangga kita congok makan badannya gak gendut-gendut. Awak baru nengok makanan udah naik 1 on. Apa gak bawaannya pening aja? Nah itu kira-kira. Tapi sampai ke situ tuh gestur kita bertetangga berjiran itu. Dan inilah saatnya amal yang paling besar, amal yang paling panjang selain dari berumah tangga. Rumah tangga itu amal yang paling panjang durasinya. Salah satu amal berikutnya yang paling panjang durasinya adalah bertetangga. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tetangganya sudah meninggal gembira atau sedih? Ayo. Ayo gimana? Coba. Gembira atau sedih? Pikirin dulu ya. Alhamdulillah mati juga dia. Jangan ya, enggak boleh. Kenapa? Karena nilai besar orang yang saling
bertetangga itu doa rahasia. Kalau seandainya tadi tetanggamu buang sampah diam-diam ke tempat sampah kita, besarkan tempat sampahmu. Jaga, rahasiakan. Kalau sekedar sampah, apalah salahnya? Kecuali dia yang jadi sampah kepada hidup kita, baru tabayun. Misalnya apa? Datang gosip, datang fitnah, ini silahkan tabayun. Kenapa? Tabayun itu juga diajarkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk jadi wasilah antara kita dengan banyak orang. Bapak Ibu jamaah TV One yang damai Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kira-kira adab bertetangga yang paling menarik ya. Doa mendoakan. Ini juga agak rumit ini ya. Kadang-kadang nih kalau kita naik angkot, di sini masih ada yang suka naik angkot enggak ya? Masih itu ya. Itu kalau duduk kita di angkot, kan kita nggak kenal nih siapa orang di samping kita. Ini gestur-gestur doa mendoakan ya. Terus di samping kita teleponan nih. Terima telepon dari nggak tahu siapa. Iya Pak, mohon maaf. Saya nggak bisa ngantor hari ini Pak. Kenapa? Anak saya sakit Pak. Dengar nggak kita? Dengar. Apa ayo? Respon kita apa coba? Kasihan ya ini. Anaknya kasihan ya, itu sakit anaknya. Kan cuma berhenti di situ aja. Jangan berhenti di situ, naikkan dikit. Ya Allah, walaupun saya tidak kenal ini siapa orang di samping saya, berikanlah kesembuhan kepada anaknya. Kenapa? Karena ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau model hidup kita saling sayang menyayangi, tidak ada orang yang julid menjuliti, tidak ada orang yang sakit menyakiti. Kasih sayang menjadi alat ukur. Ya, kata Allah kasih sayang dari bumi Allah naikkan. Ya, yarhamukum man fis sama. Kasih sayang dari langit Allah juga akan turunkan. Jadi doa mendoakan ini menjadi nilai besar dalam perjalanan hidup. Mau nggak doa tetangganya? Mau enggak? Walaupun tetangganya enggak pernah doakan ibu, mau nggak doakan tetangganya? Yakin? Doa. Ya Allah, buatlah tetanggaku kaya raya, bisa nggak? Enak aja. Bagus aku di luar kaya. Kok dia pula? Macam betul aja itu jadinya. Hati-hati ya. Enggak apa-apa. Kalau mau kaya sama-sama lah ya. Ya Allah, damai-damai aja ini ya Allah. Ya. Kalau dia kaya, aku kaya juga ya Allah ya. Cocok kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, inilah dia nanti menjadi kekuatan agar Indonesia ini damai, bukan hanya pemerintahnya yang ingin, masyarakatnya juga berkontribusi membangun kedamaian untuk Indonesia yang tercinta ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama suaminya damai enggak? Modus-modusnya enggak nih kelihatan. Hah? Gimana coba? Tuh seorang suami bilang begini, telur aja. Kemarin kau masak aku telur dadar. Yang lalu kau masak aku telur mata sapi. Ini tadi kau cacah-cacah itu telur aja. Lama-lama kayak telur pula mukaku ini kau buat. Kira-kira gimana? Bilang sama suami, damai suami. Kalau masih makan telur tidak naik kolesterol, berarti masih normal hidupmu. Ya, karena Ustadz Sofyan juga sudah berdiri, kata Ustadz Jelani harus cabut. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Syukri Albani. Tapi ngomong-ngomong, jiran itu memang bahasa Medannya tetangga ya Ustadz ya? Oh Masya Allah, padahal bahasa Arabnya jiran ya. Masya Allah, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh kita Ustadz Syukri Albani, mengajak kita untuk menata hati. Ini sangat penting sekali karena sangat dekat sekali dengan keseharian kita, apalagi ketika kita hidup bertetangga, tegur sapa, mungkin juga apa yang tadi disampaikan, bahkan yang sempat viral terjadi di beberapa pemberitaan sebelumnya, bahkan mohon maaf, hingga membuang kotoran ke rumah tetangganya, saking bencinya itu. Nah ini, untuk itu materi ini sangat penting sekali, bagaimana hidup bertetangga Rasulullah SAW dan juga bagaimana adab rukun bertetangga. Nah untuk itu nanti di segmen 3, kami akan persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hidup bertetangga ini. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Baik, jamaah sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi berkah kembali bersama Luwak White Coffee. Nah, jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait
tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau duit 1 juta? Emang hijau matanya itu mah. Dan tentunya ini dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan nanti. Dan nanti akan saya yang memilih. Bisa jawab 1 juta bawa pulang potong pajak. Ingat tuh. Insya Allah. Nah baik, apa pertanyaannya para pemirsa dan juga yang ada di masjid, yaitu sebutkan, siap-siap, salah satu adab bertetangga menurut Islam. Langsung nyatu nih. Mak-mak kebangetan lama mikirnya ini. Baik, silakan. Ayo maju. Masya Allah. Mic-nya diambil, sebutin namanya siapa, amak siapa kemari. Dah. Apaan? Perkenalkan, nama saya Denisa. Saya izin berjawab, Ustadz. Jawabannya adalah saling membantu dan berbagi. Saling membantu dan jawab yang kompak. Kira-kira benar apa salah itu? Kurang keras, benar apa salah? Ya benar, orang udah gue bacain. Alhamdulillah. Jawabannya benar. Selamat buat Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Nah, terima kasih banyak. Silakan boleh duduk kembali. Oke, siap. Closing. Baik teman-teman semuanya, para jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuis kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, adab rukun bertetangga. Di samping saya sudah ada tetangga saya. Assalamualaikum Pak Soleh ya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dengan Pak Soleh yang akan mengajukan pertanyaan dengan guru-guru nanti. Namun sebelumnya saya akan bertanya terlebih dahulu, cerita sedikit dong Pak. Pak Soleh ini sudah berapa tahun mungkin ada pengalaman bertetangga yang sulit dilupakan atau mungkin pernah berantem dengan tetangga. Boleh diceritakan Pak Soleh ke kamera. Alhamdulillah selama bertetangga di Komplek Kodam Tanah Kusir, Ya. sama tetangga baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Ya. Alhamdulillah. Apalagi Pak Soleh juga sebagai Pak RW. Ya betul, Ketua Wah. RW 08. Ini udah nggak mungkin berantem ya. Jadi harus menjaga kerukunan ya Pak ya. Baik, Pak Soleh boleh diajukan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani. Silakan Pak Soleh pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Soleh Pak, Ketua Umum Yayasan Nurul Hidayah. Masjid ini kebetulan juga saya di warga menjadi Ketua RW. Lah ini dalam menyikapi teknologi sekarang ini kan ada WA grup warga. Ya kami kadangkala ikut membaca ya di grup itu ya komentar-komentar warga ya. Tapi kami selalu meredam dengan WA di warga itu. Ini bagaimana cara menyikapi dengan dikaitkan dengan adab bertetangga ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Jazakumullah Boleh duduk kembali Pak Soleh, silakan. Terima kasih banyak. Jadi jawabannya kenapa beliau tidak pernah bermasalah dengan tetangga sebetulnya sudah terjawab. Pak RW. Pak RW. Bermasalah sama Pak RW, gue yang kena masalah katanya. Biar kata RW salah juga gue diem aja gitu gini. Udah aman udah itu pokoknya. Alhamdulillah. Nah berkaitan masalah WA grup, emang kadang-kadang bukan permasalahan di sini doang. Saya di sini kebetulan jadi penceramah. Omongan saya didengar nggak sama bapak sama ibu? Didengar. Kenapa? Karena ibu sama bapak nggak ngerti kekurangan saya. Karena ibu sama bapak bukan tetangga saya. Coba kalau saya jadi tetangga bapak ibu.
Pasti Bapak Ibu dalam hati bilang gini, yang ceramah Ujai tetangga kita, Ustadz apaan begitu? Ngapa? Gue tahu dia. Gitu. Udah kagak usah datang, udah repot ngurusin dia, kayak orang bener aja. Kenapa? Emang begitulah fakta yang ada di lapangan. Kita wangi di luar, di dalam tuh lu sih suzon baik. Bener. Tapi emang nyatanya begitu. Kenapa? Karena orang tahu karakter kita dari kecil. Tahu yang namanya perubahan kita dari yang bukan apa-apa menjadi apa-apa. Wajar itu. Maka sebetulnya yang kemudian bersikap bijak bukan orang yang menuduh kita, tapi kita yang dituduh. Apalagi misalkan contohnya aneh gitu kan. Ya kita yang harus bijak. Ente punya ilmu, jaga hati-hati akhlak dan adab ente terhadap yang namanya tetangga. Tetangga mau ngoceh apa kek, mau ibarat kata mohon maaf lahir batin nih kalau orang Betawi bilang bacotnya comberan kek. Saking kasarnya kan itu berarti kan. Antepin, sabarin, jangan kita lawan. Jangan kemudian kita sampaikan dengan cara-cara yang juga merusak hati daripada saudara-saudara kita. Kita akui aja pada posisi diri kita yang kurang baik. Supaya apa? Dengan begitu justru kemudian kitanya dipandang juga baik. Tetangga minimal yang lain, oh bener ya ternyata dia selama ini emang orangnya sabar. Perubahannya itu benar dan seterusnya dan seterusnya. Kalau misalkan yang di depan muka aja mesti kudu hati-hati, apalagi yang di WA. Di WA nih kita kagak ngelihat muka orang, merengut apa kagak, betul nggak? Nyengir apa kagak? Maka diciptain tuh yang namanya itu Ustadz, apa namanya tuh? Mama pada ngerti tuh emot gitu kan. Ada emot senyum, ada apa, supaya kita tahu orang yang ngetik tuh bagaimana. Tapi kan gak semuanya pakai emot. Ada orang apalagi mak-mak taunya yang penting beres. RW, sampah di depan nih bagaimana sih? Pak RW bisa ngira kalau dia ngomong sambil teriak. Kalau nggak pakai emot gitu gak? Kurang ajar nih tetangga nih, orang warga gue kurang besar. Marah. Tambah lagi yang atuh ngomong padahal dia niatnya nggak gitu. Gitu kan, sama Pak RW yang sopan nyuruh-nyuruh aja. Sehingga apa? Jangan terlebih dulu atau terburu-buru untuk kemudian bersikap tanpa memahami apa yang dimaksud. Yang kedua adalah, ini pengalaman saya sendiri. Ya, Mas udah diri soalnya itu yang nggak jadi yang kedua kayaknya. Nggak apa-apa lanjut Ustaz. Saya sih emang dari tadi berdiri sini saya. Enggak, kalau kelarin dulu Ustaz. Aneh ceramah paling takut cuman di damai doang. Kalau beliau udah berdiri habis urusan gitu. Kalau Pak RW berdiri gimana? Kalau Pak RW berdiri ya aneh nggak takut. Ngapa? Dia tidak berkuasa di damai. Kalau silakan Ustaz. Berkuasa. Terakhir yang kedua artinya bicarakan secara japri gitu. Bicarain secara rapi misalkan di WA. Oh beliau ngomong kayak begini, ngomongin maafin Pak, ini bagaimana maksudnya supaya nggak ini. Oh ya udah. Jadi supaya kita tahu atau telepon dalam rangka apa? Kadang harus kita minta klarifikasi dan jangan terlalu banyak berdebat di dalam grup. Insya Allah. Itu aja udah, aneh nyerah. Silakan Pak. Terima kasih Uja yang telah memberikan jawaban luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong Ustadz Syukri, Pak RW itu bahasa Medannya apa Pak Ustadz Syukri? Kepling ya bener ya? Oh iya Kepling. Kepli, kepala. Baik, nanti kita akan mendengarkan jawaban dari Ustadz Syukri Albani dari pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Purwanti. Silakan Ibu Purwanti boleh berdiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanti dari Majelis Taklim Masjid Raya Nurul Hidayah. Pertanyaannya sederhana saja Ustadz. Bagaimana menyikapi tetangga yang suka gibah? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu suka gibah nggak? Nggak ya Bu ya? Silakan Ustaz Syukri. Iya baik. Memang gibah itu kan modelnya hidup manusia semua ya. Jadi kadang-kadang ada orang naik kereta, kalau di Medan namanya kereta, di sini motor. Ya, itu jatuh di depan. Wah, itu emaknya bilang, oh hati-hati, kalau naik motor hati-hati, naik kereta hati-hati.
Itu si Anu, siapa itu? Si Anu. Oh sama bapaknya juga pembalap itu, neneknya juga pembalap. Nah yang enaknya yang itu memang. Kalau ngambil tabayunnya, ngambil hikmahnya nggak enak. Enaknya sama itu sekeluarga pembalap semua itu. Nah, ini hati-hati. Nah bagaimana menghadapi tetangga atau jiran yang gibah? Jawabannya jangan direspon. Kadang-kadang tadi kalau disebut di WA group itu kan sumber gibah yang paling sensitif itu ya. Apalagi model orang ada yang tinggi sebenang, tahu tinggi sebenang. Tuh ada orang mau umroh dia WA. Bapak Ibu, ini di WA group nih. Bapak Ibu mohon doa ya. Besok saya dan keluarga saya mau umroh. Boleh enggak tuh? Boleh. Mohon doa ya. Besok saya dan keluarga saya mau umroh yang ke-38 kali. Akhirnya kan sumber gibah jadinya. Hati-hati. Jadi kesombongan itu tipis betul itu perbedaannya. Maka ada filosofi itu ya. Kalau kau bertamu, datanglah sebagai orang bisu, pulanglah sebagai orang buta. Datanglah sebagai orang buta, pulanglah sebagai orang bisu. Kenapa begitu? Karena kalau kita bertamu konteksnya bertetangga, sampai di rumah orang, semua mau ngeliat, ya Allah ternyata jelek rumahnya, ya Allah. Begitu pulang langsung wah gibah jadinya. Hati-hati, jangan terjebak karena omongan yang tidak benar memang kadang-kadang enak dikeluarkan dari mulut. Nah ini kekuatan besar kepada diri kita. Jadi bagaimana? Tahan hati, tahan selera untuk menceritakan sesuatu yang kebenarannya belum tentu jelas. Ya, hati-hati. Kadang-kadang kan tidak semua hal yang kita tahu, kita lihat itu harus kita respon dengan positif. Itu ada orang bertamu ya, datang jirannya lagi sakit nih. Datanglah dia dengan beberapa jiran tetangganya ke rumah sakit bawa buah yang ada keranjang atau keranjang yang ada buahnya. Saya nggak tahu tuh yang mana yang benar tuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kami datang nih tetangga ya. Kami doakan Ibu sehat ya. Apa dia jawab? Amin. Sakit apa ini teringatnya Bu? Asam lambung. Ih ngeri kali loh asam lambung itu Bu. Naik Ibu. Tapi kami doakan sehat ya Bu. Amin. Udah berapa hari Bu? 3 hari. Kemarin tetangga saya 5 hari meninggal gini Bu. Naik. Tapi kami doakan sehat ya Bu. Amin. Teringatnya Ibu umur berapa? 62. Kemarin 61 ada yang meninggal gini. Naik. Kalau begini kalian bertamu ke orang yang sakit bisa meninggal itu orang. Bukan sebab asam lambung. Sebab diancam, didoakan. Gak stabil dia punya jantung. Hati-hati. Nah maka gibah itu juga harus dinetralisir omongan. Kita banyak tahu. Tapi tidak semua yang kita tahu orang harus tahu. Beritahulah orang apa yang dia butuh. Dan gak usah kasih tahu apa yang dia gak butuh. Udah gitu aja. Itu konsep dalam hidup bertetangga, berjiran, ya berakhlak dalam keluarga itu juga penting. Makanya jiran itu 40 ke samping, ke kanan, ke depan, ke kiri. Walaupun itu disebut para ulama kita ya. Itu bagian dari yang harus kita bangun respon positifnya. Jangan hanya orang yang di samping kiri, depan, kanan, belakang saja. Tapi kalau ada satu lingkungan sudah diumumin, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Harus muncul rasa sensitivitas. Bukan hanya sedih, bukan hanya kasihan, tapi sebutkan kepada diri kita pada waktunya kita juga akan mati. Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syukri. Ini menjadi filosofi yang menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Filosofi bertetangga, boleh dijadiin status ya. Datang dengan mata buta, pulang dengan mulut bisu. Menarik sekali. Nah, pemirsa di segmen berikut nanti kami persilakan kembali guru kita untuk memberikan tausiah kembali Ustadz Abdurrahman Jalani dan juga Ustadz Syukri Albani. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One, dimanapun Anda berada. Tolong menolong. Itu pula diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya jelas. Wa ta'awanu
'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya jangan tolong menolong dengan dosa dan juga perbuatan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka konsep dalam Islam dari ayat ini sebetulnya satu. Enggak enakan itu enggak seluruhnya bagus. Assalamualaikum. Enggak enakan emang bagian daripada gaya kita tuh sebagai orang Indonesia. Ya, berteman, bertetangga, aduh gak enak gue sama dia nih, kan gitu bahasanya. Tapi lihat dulu, kira-kira yang diajak sama dia atau kemudian yang dimau sama dia bertentangan gak dengan agama? Kira-kira bermanfaat gak nih buat kita? Kalau manfaat, maka konsepnya kepada ayat tadi jalanin. Kalau nggak benar, tolak. Dan baik-baiklah dalam menolak sebisa mungkin. Kenapa? Karena kita akan termasuk orang yang mendapatkan dosa sebagaimana orang yang mengerjakan. Hanya walaupun dengan isyarat aja. Misalnya umpamanya, Bu, mohon maaf Bu, di sini warung minuman anggur cap mana ini di mana Bu ya gitu. Umpamanya hampir aja gue nyebut. Nah, ibu cuma timbang bilang doang sama bapak, no belah no, warungnya si Paul, jual tuh si Paul tuh katanya. Nunjuk doh. Jadi artinya isyarat aja. Makanya kan dikatakan man a'ana ala maksiatin walau bisyitri kalimatin faqad kana lahu syarikan fiha. Siapa orang yang tolong menolong dengan urusan maksiat walaupun dengan isyarat, maka dia termasuk di dalamnya. Saya mah kan kagak mabok Ustaz, nggak ikut-ikutan, saya mah nemenin doang sama. Ustaz saya mah kagak gabung sama dia, tibang yang namanya saya nunjukin doang sama. Ustadz saya mah kagak ngapa-ngapain, nunjukin mah kagak, beliin mah kagak, saya kagak nyampur, cuman mah saya cuek-cuek aja sama. Assalamualaikum. Ini lu bengong kira-kira ngerti apa bagaimana sih ini urusannya? Ngerti apa kagak? Ngerti ya? Jadi tolong menolong. Konsepnya udah jelas di dalam Al-Quran. Nah sebenarnya sih udah dibahas tadi paling sedikit oleh guru kita Ustadz Sukri, termasuk dalam bertetangga, tolong menolong. Ada yang susah bantuin. Man kana fi hajati akhihi, kata Nabi itu, kanallahu fi hajatihi. Siapa orang yang ngebantu hajatnya orang, kebutuhannya tetangganya, maka kata Nabi Allah akan membantu daripada dirinya hajat-hajat yang dia punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah berdiri. Bukan cuma berdiri di pojok nih, ke tengah nih langsung nih. Masya Allah. Siap. Baik Ujai, Siap. tadi kan disampaikan bagaimana kita saling tolong menolong dan juga saling membantu ya Ujai. Betul. Nah ini masih berkaitan dengan bagaimana bertetangga. Kami persilakan kembali kepada jamaah. Ujai ini jauh banget dari Bandung, jamaah dari Bandung, Masya Allah, Majid Al-Talim dari Bandung. Masya Allah. Ini yang ping-ping ini ya Bu ya? Iya. Betul ya, Sukabumi dan Bandung. Sukabumi dan ada Bandung. Sukabumi dan Bandung. Masya Allah. Nah ini juga kita informasikan juga bagi jamaah yang ingin datang Ya. ke Damai Indonesiaku, langsung datang aja ke lokasi masjid kita, Siap. di mana kita live, tidak dipungut biaya sepeser pun. Ujai. Mantap. TV One memang Beda. beda. Baik, Masya Allah. Silakan. Masuk tuh barang. Iya. Silakan Ibu Siti Nisa, boleh berdiri. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Saya Perkenalkan izinin. nama saya Siti Nisa dari Kota Bandung. Masya Allah. Pertanyaannya begini. Bagaimanakah sikap kita terhadap tetangga yang suka julid?
sok pingin tahu, terus ke kita itu suka nyinyirin. Kalau kita mesra sama suami, dia kayak nggak suka. Terus agak-agak suka cari perhatian sama suami kita. Akan tetapi dia suka butuh sama saya gitu. Suka pinjem duit gitu. Nah, udah dipinjemin duit tapi dia susah bayarnya, malah jadi menjauh. Kalau ketemu suka kayak nggak kenal gitu. Lebih galakan yang ngutang biasanya, Iya, yang minjem gitu. tuh Nah, ya. bagaimana sikap kita seperti itu ke tetangga yang seperti itu? Siap. Terima Mantap. kasih. Itu tetangganya ujek banget tuh kayaknya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi makasih wabarakatuh. Baik. Sebetulnya dari pertanyaan ibu, bukan hanya sekedar ibu yang menjadi korban, saya yang ngomong jadi korban juga, Bu. Ustadz Sukri juga. Ya, tapi itulah yang namanya manusia. Apalagi berkaitan, saya di akhir dulu ya, yang namanya utang. Orang kalau ngutang kan datangnya meles. Be ilaha illallah, kagak tega pisan kita ngeliatnya. Assalamualaikumnya udah beda. Kalau orang seger kan assalamualaikum. Kalau ini mau ke rumah, assalamualaikum. Assalamualaikum, taat sehat ya. Belaga deh. Ngapa loh? Iya orang kate Ustaz. Kenapa orang kate? Pendek. Orang kate pendek kayaknya. Iya Ustaz, aneh lagi dapat susah begini bagaimana ya. Sebenarnya sih aneh nggak mau nyusahin ente. Padahal mau lu datangnya udah nyusahin gue. Pakai diplomasi ya. Agak Ustaz, bener aneh datang ke ente karena aneh yakin ente orang baik. Kan bisa aja tuh kalau orang utang. Orang utang akalnya banyak. Dari sampai jet dia apal tuh caranya bagaimana nih supaya melemahkan hati orang yang ngutang ini kan. Udah. Akhirnya kita minta, emang berapa duit? Ya kagak banyak sih Sat. Ya berapa itu? Ya sebenarnya sih perlunya mah 15 juta. Udah ngeri-ngeri sedap nih. Cuman Ustadz nggak apa-apa kalau bangsa ada mah 5 juta nggak apa-apa. Daripada dia bilang 5 juta perlunya, dikasihnya 3 juta, akal lagi tuh. Kita bingung bagaimana. Gua kagak kasih, gua Ustadz kan gitu masa. Akhirnya kita udah. Saya lah Ustadz 2 minggu. Entar balikin. Ya 2 minggu aja deh. Orang sini gua kasih tahu. Kalau lu mau punya ilmu hilang gampang. Apa itu Ustaz? Ngutang udah selesai. Punya ilmu hilang udah. Assalamualaikum, ente sehat? Centang 2. Biru mah kagak. Assalamualaikum lagi kita besok. 2 hari 3 hari tak. Assalamualaikum udah centang 1. Blokir gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya gimana sikap kita? Ya udah. Kalau aneh sih prinsipnya gampang. Berarti itu bukan rezeki aneh. Udah selesai. Mau guling-guling. Mau yang namanya ajan Turki. Susah kan tuh ajan Turki. Nangis Dayak. Kalau emang kagak balik itu duit. Daripada capek-capekin hati, ya udah, aneh serahin kepada engkau ya Allah. Selesai udah. Tapi yang kedua jadiin pelajaran. Besok kalau minjem lagi, kalau nolak, itu kita tolak baik-baik. Kalau minjem lagi ya Beh? Enggak, tadi ibu jawabannya deh Beh. Jangan dikasih, emang udah serpelit. Besok-besok kalau ngutang lagi maksud Ustadz, jangan dikasih utangnya benar, ada duit bantuin. Lah, Tat, aneh perlu duit segini ya akhir. Aneh punya rezeki alhamdulillah nih adek 300.000, minjem 1 juta, kasih 300.000. Enggak usah diganti, ente doain aja rezeki aneh banyak, kelar, selesai. Jadi nggak ngarep-ngarep tuh, nggak pegel hati. Mau ngasih gocap, mau ngasih berapa gitu, ya. Yeah. Terus masalah yang ke depan. Tadi apaan itu di depan? Ada tetangga kita tetangga yang julid. Iya kan, yang nyinyir, yang julid. Dah, emang namanya bertetangga memang begitu. Apalagi suami kita ganteng. Berarti, lah iya, suami ibu berarti kan kayak saya. Ganteng berarti suami ibu. Mana ayam bebnya?
Mana yang beb? Tunjuk tangan. Oh ini dia. Mana pakai baju biru lagi sama gua. Berarti sama ganteng kita. Alhamdulillah. Bersyukur bini kita. Berarti suami kita ganteng. Udah. Tinggal kalau suami kita dirayu sama yang sono senyum. Gak apa-apa. Makasih. Nah kalau muka laki kita. Gitu. Kode buat dia abis nih gue di dalam nih. Supaya bertahan. Udah biarin. Nah tapi ibu-ibu sama bapak-bapak juga mohon maaf lahir batin tahan. Jangan suka pamer kemesraan. Tadi kalau kata Ustadz Sukri tuh selain daripada itu yang dibahas tadi tuh. Kitanya juga kalau nggak mau digigibahin orang tahan. Ini kadang-kadang kita yang norak. Punya nikmat dari Allah pamer. Jalan namanya pakai handphone. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah guys, kita lagi bareng sama suami tercinta kita guys. Ya yang BP. Muah. Healing dong guys, healing. Dipajang di status. Gimana nggak jadi omongan, nggak jadi bahan gibah orang. Assalamualaikum. Paham? Udah kelar bos? Udah kelar. Siap. Baik, Masya Allah, terima kasih Uja yang telah memberikan jawaban. Ini yang dikatakan penyakit ain ya Ustadz ya. Ketika kita membuat status yang mungkin justru menjadikan hibah ataupun sakit hati orang lain. Nah ini justru menjadikan dampak buruk ke kita. Nah berikutnya pemirsa di segmen 5 kami akan persilakan kembali Ustadz Syukri Albani untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Dan juga bagi pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 masih kami buka. Anda bisa tuliskan di kolom komentar kami. Kami akan bacakan di segmen berikut. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, adab rukun bertetangga. Sudah bersama Ustadz Syukri Albani. Sebelum Ustadz Syukri memulai tausiah, saya persilakan terlebih dahulu kepada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Pak Joni Anwar, betul ya Pak Joni? Silakan boleh disampaikan pertanyaan Pak Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pak Ustadz, konkret saja saya ingin bertanya, ada ungkapan bahwa saudara terdekat itu adalah tetangga. Tapi kenapa di masyarakat malah kita lihat tetangga itu kadang-kadang ucapan dan sikapnya itu kurang bertetangga. Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya, Syukri. alhamdulillah ya. Memang beda-beda tipis tadi sama yang tadi ya. Memang kayaknya semua kita ini banyak masalah sama tetangganya. Jadi hampir benar nih yang saya bilang tadi. Kalau tetangga meninggal gimana nih? Senang atau enggak? Begini. Kan tadi sudah saya bilang. Tidak semua hal harus kita tahu. Maka kalau ada hal yang tidak produktif, saran kita enggak usah cari tahu. Itu kan benar ya. Karena kita ini punya harapan atau ekspektasi yang besar kepada jiran tetangga kita, tapi yang datangnya aneh itu, kan begitu. Ini kan sama bulan Ramadan Pak, saya enggak tahu kalau di Medan tuh masih ada yang tukar-tukar bukaan tuh, masih ada enggak ya di Jakarta? Masih ya? Tuh dia punya tetangga ngasih kolak satu baskom gitu ya. Iya, kebesaran ya. Oh, langsung ngomel ini Ibu. Satu baskom udah berapa model kan? Dia kasih. Dipulangin kosong. Terus kita, nggak apa-apa lah mungkin besok. Besok dikasih lagi bubur kacang hijau. Dipulangin kosong. Mulai ya Allah, pelit kali lah tetanggaku ini. Berat kali punya tetangga kayak gini. Yang ketiga kita kasih lagi, dia kosong. Akhirnya dijulitin ya kan. Memang ya, jadi. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi yang besar. Makanya salah satu amal bertetangga itu adalah berhenti banyak berharap. Konsentrasilah pada bisa memudahkan urusan. Tapi ingat tuh ya, tadi sudah benar betul tuh yang disampaikan Ustadz Ujaya tadi. Tidak boleh ada tetangga dengan tetangganya saling berkoordinasi dan bekerja sama urusan keingkaran kepada, tidak boleh. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Kita tidak boleh taat kepada siapapun makhluk di muka bumi ini kalau dia mengajak kita ingkar kepada, ya itu dia bilang, ini karena ketua DKM-nya tidak partai kita lagi. Tidak usah kita ke masjid. Jangan, itu tidak boleh.
Kenapa? Tidak boleh menghambat orang untuk berbuat baik. Tidak boleh menghambat orang untuk melakukan yang manfaat. Ya, apalagi yang manfaat dan baik itu memang sesuai dengan perintah Allah. Apalagi energi yang paling kuat ini dalam bertetangga ini. Bila muncul cerita yang kadang-kadang menyakiti hati, maka berhentilah pakai hati. Iya, jangan baperan kali jadi orang. Paham ya? Nggak usah. Kadang-kadang dia lewat nggak sapa kita. Ya Allah sedihnya hati. Enggak, dia nggak nampak, bukan nggak sapa. Udah, bisa nggak begitu jadi orang? Positif itu menjadi cara kita menguatkan imunitas. Hati-hati ya. Kadang-kadang tidak ada niat orang untuk merusak hidup kita. Tapi kita aja yang suka merusak diri. Ya, wala tulku aidiakum ila tahlukah. Jangan kau jebak dirimu dalam kebinasaan. Jadi ini kadang-kadang secara proporsional. Punya tetangga introvert. Nengok muka awak aja udah kayak keong. Masuk dia gitu. Iya kan? Datang awak betandang aja kerja. Jam 6 udah duduk. Apa kabar? Ya pening kepalanya. Ya, kira-kira begitu. Mari menyesuaikan diri dengan model tetangga. Kalau yang suka cakap ya ayo ajak cakap. Yang tidak suka bercakap sesuaikan keadaan. Gimana? Udah selesai? Baik. Terima kasih Ustaz Syukri Albani. Boleh duduk kembali. Masya Allah atas yang disampaikan pada siang hari ini. Dan kita masih akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan saya akan bacakan sejumlah pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Saya akan bacakan pertama kali atas nama Denda Yuangga yang akan dijawab oleh Ustaz Syukri Albani. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana memposisikan diri jika bertetangga dengan pelaku kriminal, misalnya maling, apakah kita juga tetap harus menjalankan adab bertetangga yang baik atau kita harus membatasi diri? Ustaz Syukri. Iya, baik. Izin Ustaz. Yang penting jangan jadi maling juga. Kayak mana jadi maling itu? Coba ajari aku dulu. Jangan. Nah yang begini ya, jadi ini penting. Kalau kita ketemu dengan kemungkaran, itu kan ada 3 yang disebut Rasul. Cegah dengan tangan, ya, kalau tidak mampu nasihati dengan lisan, kalau itu juga trouble, banyak masalahnya maka benci dengan hati. Wa huwa adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Artinya apa? Yang baik ikuti, yang tak baik batasi. Dan jangan coba dicari-cari tahu. Kadang-kadang mencari tahu itu membuat kita kepengen ngikut. Seingatnya itu kalau jadi pencuri untungnya berapa sebulan? Normal-normalnya 30 juta. Paten juga itu ya. Akhirnya begitu. Itu jangan sampai ya. Sama juga kalau seandainya bertetangga sama non-muslim. Itu ada juga yang nanya misalnya. Gimana akses kita? Dibangun aksesnya. Boleh nggak kalau tetangga yang non-muslim pinjam sapu, kasih sapu nggak? Kasih dong, jangan. Kapan ganti agama? Baru saya kasih nih. Jangan. Sampai ada yang nanya nih, tapi saya jawabannya normal aja ya. Ustadz, kalau daging kurban dikasih tetangga non muslim boleh nggak? Boleh, ambil aja dulu daging kurbannya. Itu kan udah punyamu. Udah halal aja mau kemana. Udah silakan kasih sama tetangga. Kenapa? Menyenangkan hati orang. Apalagi orang itu bergembira dengan pemberianmu. Mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Yang hidayah itu tidak ada paksaan sama sekali dari diri kita. Allah yang memudahkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Berikutnya saya akan bacakan atas nama Sasa Suryani yang akan dijawab oleh Ujay. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah kita boleh cuek bebek atau diam saja, istilah kasarnya itu bodoh amat dengan tetangga. Ini bagaimana sikap seperti ini Ujay, silakan. Nah, ini orang Betawi juga yang nanya nih kayaknya nih. Kalau bodoh amat gitu kan. Udah kebangetan gedeg. Bukan gedeg lagi, gedeg. Pakai kol-kolah tuh. Gedeg. Jadi saudara hadirin, kalau kita berbicara tentang menjaga jarak, boleh. Karena memang kita menghindari kemudorotan ketika bersama orang itu. Bukan nggak boleh, boleh. Dan bukan berarti orang yang menjaga jarak itu memutuskan silaturahim. Karena memang berkawan dengan orang yang tidak baik juga enggak dianjur-anjurin amat di dalam ajaran agama kita. Yaitu kalau misalkan, kan makanya ada bahasa begini. Jadilah orang yang mewarnai, jangan
diwarnai. Kan gitu bahasanya. Artinya berikan manfaat kepada mereka. Kalau ente merasa bahwa ente nggak bisa memberikan manfaat sama dia dengan bergaul gitu kan, dengan dia, apalagi sebagai tetangga, jaga jarak. Kenapa? Karena ente yang bisa dapat mudorot tadi. Namun sekali lagi harus ada strategi gitu loh, yang kemudian elegan serta bisa menjaga diri kita gitu loh dengan dia selama bertetangga. Sebab salah-salah rupa repot. Kemarin kan ada juga tuh, selain yang tadi antum bilang, ya, yang dibunuh oleh tetangganya sendiri kan, yang laki-laki gitu kan. Ya. Nggak tahu kayaknya ibu-ibu nih. Kelihatan dari mukanya kagak paham semua. Pokoknya itu pernah viral. Artinya hati-hati. Tapi bersikap bodoh amat yang terakhir bukanlah menjadi patokan akhir. Enggak. Tetapi kita sebagai umat Islam harus tetap berbuat baik karena itulah akhlak yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Masya Allah, terima kasih. Saya akan bacakan berikutnya atas nama Hanif Farid. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi tetangga yang baperan? Nah, ini dikit-dikit tersinggung, padahal kadang bercanda atau chat WA di grup itu ditujukan untuk umum, termasuk buat kita pribadi atau hanya bercanda. Ini sikap baperan nih Ustaz, silakan. Iya, memang itu kalau kebanyakan makan lontong jadinya baperan. Saran saya sih begini ya, memang baperan ini gak ada obatnya ini. Obatnya itu cuman beriman dan menjaga keistiqomahan. Kenapa? Itu yang sudah kita katakan dari awal tadi. Tidak semua orang pandai mensikapi apa mau kita. Ya, ada ibu-ibu jilbabnya ke depan begini. Dia bilang, ih kok gendut kali kau ya kayak gitu ya. Dia merengin jilbabnya. Ih kok kayak orang gila ya kayak gitu kau. Mereng lagi. Lama-lama dia stres jadinya. Kenapa? Karena semua yang dibilang orang selalu saja jadi sikap hidup dalam dirinya. Itu yang gak boleh. Apapun yang orang bilang tentang diri kita, masukkan namanya. Yang baik, ayo ambil. Yang gak baik, pelan-pelan ditinggalin, diabaikan. Kenapa? Karena kita membutuhkan sesuatu yang memperbaiki diri kita. Bukan yang merusak diri kita, tuh hati-hati. Jadi di sini nanti yang menjadi kekuatan untuk membangun nilai yang besar ya. Kadang-kadang juga ada dalam fitnah itu juga hati-hati loh. Pujian orang kepada kita juga itu bisa merusak. Ya, ada seorang ibu jalan sore, dia bapak-bapak depan lagi siram-siram bunga. Ibu, jalan sore ya? Iya, kok makin langsing ku tengok, hehehe. Enggak loh, udah tua loh. Hati-hati loh. Lo dipuji sama orang yang bukan suamimu tuh hati-hati itu juga bahaya. Nah ini juga bahaya aksesnya bertetangga. Batasi, yang mendatangkan mudarat batasi, yang mendatangkan dosa juga batasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Syukri Albani dan juga guru kita Ustaz Abdurrahman Jalani atas tausiah yang disampaikan tadi siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bisa bijak, terutama mencontoh Rasulullah SAW dalam bertetangga. Nah, informasi ataupun jawaban dari guru-guru kita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mertentu Sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikan kami hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang mampu merubah diri ke arah yang lebih baik, dan jadikan hamba ada dalam lingkungan orang-orang yang baik. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jauhkan kami dari orang-orang yang buruk, ya Allah, yang mampu menjauhkan kami darimu. Jadikan lingkungan kami, tetangga kami, orang-orang terdekat kami adalah orang-orang yang soleh dan solehah, sehingga membuat kami menjadi orang yang soleh dan solehah pula. Ya Allah, berikan kekuatan pula kepada hamba agar bisa, ya Allah, menjadi warna untuk mereka
dan menjadi orang-orang yang bermanfaat, mampu menjadikan mereka ya Allah sebagai hamba-hambamu yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum fataqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.